Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kembali lagi kita di channel Prenes Banyuwangi. Kita masih di reaction tentang Joko Kendil. Nah, ini masih seru-serunya ya, yang lagi viral heboh. Jadi memang hebat-hebat ini netizen ini kelihatan cepet-cepet nangkap kamera. Sudah diterangkan kemarin di keluarganya ya, filmnya ya. Itu keterangan keluarga seperti itu. Tapi saya kalau melihat saya pribadi ada kelebihan. Mesti dia itu ada kelebihan daripada kita ya kan. Jadi semua itu memang ada kekurangan, ada kelebihan gitu aja. Dan sekarang Joko Kendil ini perjalanan spiritual ke makam Syekh Jangkung. Kita ikuti bersama, Bu. Oke, lanjut. Oke, kita mulai. Yuk. Di sini akan sedikit menjelaskan apa yang dilakukan Mbah Kendil ini sebenarnya. Sebenarnya Mbah Kendil ini sedang melakukan sebuah amanah perjalanan spiritual teman-teman, untuk mengarungi Nusantara dengan berjalan kaki. Dan untuk apakah semua itu manfaatnya? Semua itu untuk melatih kesabaran kita. Dan oh ya, buat teman-teman spiritual, indigo dan lain sebagainya yang melihat Mbah Kendil ini dijaga ataupun menunggangi macan putih, ataupun ada sosok dewi di sana, ada pun sosok wanita cantik, kakek-kakek tua atau nenek-nenek tua, itu kami semua benarkan. Karena kenapa teman-teman? Setiap orang yang melakukan perjalanan spiritual itu akan adanya sosok pendamping yang diamanahkan untuk menjaga beliau, ataupun setiap dari perjalanan beliau itu ada sosok gaib yang ingin ikut dengan beliau. Karena kenapa? Diri beliau di saat melakukan perjalanan itu, diri beliau adanya daya tarik yang melekat di dunia gaib. Makanya itu banyaknya sosok yang mengikuti Mbah Kendil ini teman-teman. Joko Kendil adalah nama seorang tokoh di dalam sebuah legenda rakyat Jawa Tengah, di mana terdapat seorang janda yang mempunyai anak dengan perawakan seperti Kendil dan sering dipermalukan. Namun di akhir cerita, Joko Kendil ini berubah menjadi seorang ksatria tampan karena cintanya diterima dengan tulus oleh seorang putri raja bernama Dewi Melati. Adapun Joko Kendil yang saat ini tengah viral pernah mengaku dirinya bernama asli Kosnan dan berumur 41 tahun. Dia melakukan perjalanan musafir itu atas perintah gurunya yang bernama Syekh Hadi Guntur. Ada sebuah catatan musafir sekitar tahun 2000 yang mengatakan bahwa pengembaraan semacam ini merupakan perjalanan keimanan yang bertujuan untuk menemukan keajaiban pertolongan Tuhan, sehingga mereka tidak diperbolehkan membawa bekal apapun kecuali alat sholat, Al-Quran, dan ibadah tepat waktu. Setelah keajaiban tersebut kelak ditemukan, maka mereka akan kembali ke rumah asalnya. Adapun pengakuannya tentang menaiki macan putih, hal ini bisa jadi merupakan sebuah peribahasa atau sebuah sugesti agar tidak merasa lemah di perjalanan. Gimana menurut kalian? Saya kalau lihat Pak Joko Kendil ini, bagi masyarakat Pasuruan, Jawa Timur, mulai dari Pasuruan sampai ke Banyuwangi mungkin masih ingat, Situbondo masih ingat sosok Pak Amiruddin. Ini jadi mengingatkan kita setelah ada fenomena Joko Kendil. Fenomenanya hampir sama, seorang pejalan kaki yang kemudian viral, masyarakat berduyun-duyun menemani, ngasih uang saku, ngasih bekal untuk perjalanan. Tapi lama-kelamaan akhirnya Pak Amiruddin ini ketahuan jika dia bohong. Ia konon nazar ibunya, ingin menemui ibunya karena dia sudah sembuh dari sakit. Dia ada di rantau, ibunya ada di Banyuwangi. Ia ingin melakukan perjalanan, nazar demi untuk bertemu dengan ibunya. Selama perjalanan, wah, banyak orang yang berduyun-duyun bantu dia, ngasih bekal dia, ngasih uang saku, sampai dia itu bisa mendapatkan uang hampir atau lebih lah dari 50 juta rupiah. Tapi ketika nyampe di kawasan Situbondo, ternyata Pak Amiruddin ini bohong. Dia juga tetap menyebut nama Tuhan, nama nabinya dalam keyakinan agamanya dia. Jadi itu masih bisa diterima gitu loh. Untuk banyak orang mungkin nggak, tapi secara spiritual tradisi untuk saya bisa diterima dia. Ini panggilan jiwa dia. Saya melakukan ini merasa bersemangat, saya senang melakukan ini, dan ini cara saya mendekatkan kepada Tuhan, bisa diterima gitu loh. Dan saya lihat dia juga masih berbicara secara normal, seperti orang pada umumnya. Jadi ini bisa diterima. Karena kadang kita aja melakukan tradisi ini, spiritual ini, menggunakan bunga ini dengan simbol daun 8 daun dengan itu juga kita lakukan gitu loh. Jadi itu sebenarnya simbol kepada Tuhan dengan tradisi masing-masing orang, keyakinan dan belief sistem keyakinan Joko Kendil ini seperti ini. Bagusnya dia mendekatkan dirinya gitu loh dari pesan gurunya, dan dia penuh semangat melakukan ini dengan tekad yang luar biasa. Jadi untuk saya pribadi secara spiritual tradisi ini bisa diterima. Mungkin ketika saya bilang begini ada yang bilang iya, tapi ritual tradisi itu mereka melakukannya nggak setiap hari, nggak sampai puluhan tahun gitu loh. Itu berpikir logika manusia gitu kan.
Nah ini saya harus bilang ya bahwa setiap manusia bisa memiliki panggilan jiwa. Setiap manusia itu ada yang unik. Jika anggaplah 100 orang di dunia ini ada manusia, maka yang 10 manusia itu atau 20 manusia itu unik dia. Ekstrim-ekstrim unik, sangat-sangat unik, bukan hanya unik tapi unik, dan kita harus terima kita harus menghargai itu. Jika kita tidak menghargai keunikan orang lain, berarti kita tidak menghargai sang pencipta yang menciptakan keberaneka-ragaman seperti itu. Oke, lanjut kelompok kedua yang bisa dibilang kelompok zaman now, intelek, logika, yang bilang bahwa Joko Kendil ini berlebihan, dan maaf ada yang bilang juga orang gila seperti itu. Untuk orang gila saya lihat enggak ya, dia masih bisa berpikir dengan normal, masih bisa berbicara normal, menyaut normal, diajak ngobrol biasa seperti itu. Namun masyarakat yang intelek ini biasanya mereka tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu ekstrim gitu loh, berlebihan ini gitu loh. Bagi mereka karena terlalu menggunakan logika. Mereka menggunakan logika, kenapa nggak menikah aja Joko Kendil, punya keluarga, bikin usaha, buka warung gitu. Logika mereka menyamakan dengan diri mereka. Seperti saya bilang tadi, mereka tidak tahu bahwa berbagai macam belief system, berbagai macam keunikan orang gitu loh. Mereka melihat orang kaya itu harusnya makan di restoran, namun ada orang kaya makan tahu di pinggir jalan. Ada Bob Sadino yang berpakaian sederhana. Jika itu selalu mereka pakai logika, mereka nggak akan bisa nyambung gitu loh. Kalian nggak akan bisa nyambung kok gitu gitu. Mereka selalu pakai logika. Jika selalu kalian pakai logika, kalian nggak akan bisa nyampe ke tahap si Joko Kendil ini gitu loh. Terus ada yang bilang itu dia Joko Kendil gila, itu dia bilang macan putih gitu loh. Kalau udah macan putih ini dari spiritual ke supranatural ya. Kalau supranatural, saya dulu pernah naik gunung ya di daerah saya di Bali, yang saya baca di Google tingginya 2272 Gunung Puncak dia. Nah di awal kami semangat, di pertengahan udah capek, tiba-tiba ada nenek jalan yang samping kami dengan tenangnya. Kami semua heran lihat dia, terus kami tanya kenapa nek kuat sekali. Neneknya bilang, oh aku naik kereta kencana gitu dia bilang. Jadi kami bengong gitu loh, kami percaya nggak percaya gitu loh. Sayangnya kami nggak ada yang indigo, jadi kami nggak tahu apa benar apa enggak gitu loh. Tapi sekitar umur 75 tahunan dengan naik seperti itu dengan tenangnya, jadi percaya nggak percaya juga itu supranatural gitu loh. Terus ada yang bilang untuk menyadarkan Joko Kendil. Begini ya, kalau saya lihat ya untuk menyadarkan dia hanya dua orang yang bisa. Satu, keluarga yang sangat terdekat. Namun dengan belief dia yang sudah puluhan tahun ngelakuin ini, keluarganya pun paling bisa menyadarkan dia 50%. Namun cuma satu orang lagi yang paling bisa menyadarkan dia kalau mau dibawa balik lagi untuk berhenti, yaitu adalah gurunya. Gurunya yang menanamkan ini, gurunya yang bisa mencabut hal ini gitu loh. Keyakinan belief sistemnya ini. Kalau gurunya bilang mau mencabut, bisa dibilang 100% Joko Kendil akan menghentikan ini. Jadi gurunya yang menanamkan sangat kuat sampai puluhan tahun, jadi gurunya yang bisa mencabut. Ini udah puluhan tahun ya, kalau misal tahun pertama, 2 tahun pertama dicabut oleh orang keluarganya mungkin bisa keyakinan belief ini. Namun ini udah 20 tahunan, ini agak susah, apalagi udah tanggung mau 2025, udah dekat. Jadi saran saya ya dibiarkan aja gitu loh, dibiarkan dia udah dekat juga tahun 2025, dibiarkan nanti dia juga bilang mau berhenti atau pulang. Karena saya takutnya jika misalnya ini dipaksa, ditangkap seperti itu, dia dibawa kemana gitu, dia takutnya dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak gitu loh. Kalau dipaksa berhenti, udah tanggung gitu loh, udah puluhan tahun dengan belief system yang kuat, keyakinan kuat, tiba-tiba ditangkap, diajak kemana gitu, takutnya dia akan melakukan perbuatan yang tidak gitu loh. Jadi dibiarkan aja selama Joko Kendil ini ingat berdoa dan tidak mengganggu orang lain seperti itu. Jadi saran saya kita biarkan saja. Mas Adi tepangah? Iya, bisa. Telepon betul diangkat teh. Dering tok Salin baik. Pon pesen ya dia baik. Salin karo ndak. Pon pesen. Salin pinter. Salin dah. Udah piring sih. Sudah sampai selesai. Jadi ini tadi tentang masih tentang ini ya, Joko Kendil ya, semua itu memang hak asasi. Ngapain harus dilarang? Iya toh. Orang tidak mengganggu,
kecuali meresahkan atau mengganggu ketertiban apa gimana. Orang dia menikmati hidup, itu namanya menikmati hidup. Dan ada yang ingin dikejar sesuatu yang diyakini. Ya kita kalau mengganggu sama saja, kita ada orang sholat kita nggak nyaman, kita ganggu aja nggak, itu kan juga salah, kan hak asasi. Jadi ya betul yang komentator tadi, kita biarkan saja. Iya, semua itu punya misi dan visi masing-masing. Nah, seperti Joko Kendil yang katanya seperti ini, ada yang mulai negatif pemikirannya, orang-orang itu yang katanya apa, kata orang gila atau katanya naik ojek apa kemarin itu. Jadi itu cuma komentar orang-orang yang nggak suka. Jadi memang di dunia itu seperti ini adanya. Tadi ada yang pro dan kontra. Oke lah, kita menikmati hidup kita masing-masing, kawan. Oke, yang penting kita enjoy, tidak mengganggu orang dan tidak melanggar syariat agama, tidak melanggar hukum. Insya Allah kita akan aman. Oke, sampai sini dulu reaksi kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.